Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya akan membahas tentang 20 soal tes wawancara apabila teman-teman ingin menjadi anggota PKD Panwaslu Kelurahan atau Desa. Sebagai bahan pelajaran dan persiapan tes wawancara, soal wawancara Panwaslu Desa 2024 bisa teman-teman pelajari pertanyaan-pertanyaan berikut. Adapun soal tes wawancara PKD 2024 berikut disertai dengan kunci jawaban yang inspiratif. Saat ini diketahui proses dan tahapan rekrutmen Panwaslu Desa untuk pemilu 2024 sedang berlangsung. Pastikan untuk mempersiapkan tes wawancara PKD pemilu 2024 dengan mempelajari contoh soal atau pertanyaan berikut. Yang pertama, teman-teman akan diberikan atau disuguhkan pertanyaan yang pertama. Coba silahkan ceritakan mengenai diri Anda. Kunci jawabannya adalah ceritakan tentang statusmu saat ini. Apabila memang fresh graduate, bisa dengan menjelaskan jurusan kuliah, pengalaman organisasi, dan sebagainya. Kemudian jika sudah memiliki pengalaman bekerja, silahkan jelaskan posisi dan kinerja selama bertugas. Yang kedua, teman-teman akan ditanyakan apa motivasi Anda ingin mendaftar Panwaslu Kelurahan atau Desa. Kunci jawabannya adalah motivasi saya mendaftar Panwaslu Kelurahan atau Desa dalam kurung PKD ini adalah untuk mendedikasikan pikiran, tenaga, dan waktu saya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu 2024. Hal tersebut demi terciptanya pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Panwaslu Kelurahan atau Desa di jajaran pengawas pemilu? Kunci jawabannya, Panwaslu Kelurahan atau Desa adalah panitia yang dibentuk oleh panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam untuk melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Yang keempat, bagaimana cara Anda mengawasi tahapan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas? Kunci jawaban, saya akan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan atau Desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilu. Teman-teman bisa pelajari undang-undangnya. Yang nomor 5, apa saja tugas Panwaslu Kelurahan atau Desa? Kunci jawabannya sesuai pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tugas Panwaslu Kelurahan atau Desa diantaranya mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kelurahan atau desa terdiri atas terdiri atas pelaksana pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
Yang selanjutnya pelaksanaan kampanye. Yang selanjutnya pendistribusian logistik pemilu. Kemudian yang keenam, apa saja yang wewenang Panwaslu kelurahan atau desa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Panwaslu kelurahan desa berwenang: 1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu kecamatan. Yang kedua, membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Yang ketujuh, apa saja kewajiban Panwaslu kelurahan desa? Panwaslu kelurahan atau desa berkewajiban: 1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Yang selanjutnya, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Yang nomor 8, apa yang dimaksud dengan pemilihan umum atau pemilu? Jangan sampai petugas PKD nggak tahu apa yang namanya pemilu. Pemilihan umum atau pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan yang ke-9, pemilu DPR maksudnya pemilu DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan, kunci jawabannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 10. Kapan pemungutan suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilakukan? Kunci jawabannya, pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Nomor 11, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan? Jawabannya, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 12, siapakah yang mengangkat dan memberhentikan Pantarlih, yaitu PPS? Jawabannya. Nomor 13, ada berapakah tahapan penyelenggaraan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012? Sebutkan.
ada 11, yaitu ya cukup teman-teman menyebutkan 5 aja, hafalin nggak apa-apa. Di sini saya sampaikan hanya 5. Yang pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang empat, penetapan peserta pemilu. Kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Nomor 14, pertanyaannya, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih KPU kabupaten atau kota dibantu oleh, kunci jawabannya Pantarlih, PPS, dan PPK. Dibantu oleh ya Pantarlih, PPS, dan PPK. 15. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun oleh PPS berbasiskan pada, kunci jawabannya wilayah rukun tetangga atau nama lain. Yang ke-16, berapa hari daftar pemilih sementara atau DPS diumumkan oleh PPS? Jawabannya 14 hari. Nomor 17, berapa hari masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS diterima PPS? Jawabannya paling lama 21 hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. Nomor 18, PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu paling lama berapa hari? Jawabannya 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat. 19. Apa dasar KPU kabupaten atau kota dalam menetapkan? Kunci jawabannya berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau disingkat DPSHP. Yang terakhir, nomor 20, pertanyaan 20, kapan KPU kabupaten atau kota menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT? Jawabannya paling lama 7 hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Oke, demikian 20 pertanyaan yang sering digunakan untuk mewawancarai calon anggota PKD ya, Panwaslu kelurahan atau desa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.